Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika bersama saya Rafiatul Hasanah dengan NIM 126204202 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat matematika. Filsafat matematika telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Filsafat matematika merupakan kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Objek yang dikaji dan dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian adalah matematika. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Ada 4 aliran besar dalam filsafat matematika. Yang pertama aliran logisisme, yang kedua aliran formalisme, yang ketiga aliran intuisionisme, dan yang keempat aliran platonisme. Yang pertama adalah aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme antara lain yang pertama Gottfried Leibniz, yang kedua Gottlob Frege, yang ketiga Bertrand Russell, yang keempat Whitehead, dan yang terakhir Rudolf Carnap. Bertrand Russell dalam bukunya yang berjudul The Principle of Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan seperti halnya anak kecil dan orang dewasa. Dua pernyataan penting yang dikemukakannya yaitu yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Rudolf Carnap menyatakan bahwa logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Ia memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi yang jelas. Yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Gottlob Frege adalah penemu logisisme. Ia membangun aritmatika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut basic logic, sebuah prinsip yang dapat diterima sebagai bagian dari logika. Konstruksi Frege ini mengalami kecacatan, di mana Russell menemukan bahwa basic logic tidak konsisten, disebut dengan paradoks Russell. Setelah Frege meninggalkan ahli-ahli program logikanya, diteruskan oleh Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradoks lingkaran setan tersebut dan kemudian membangun apa yang mereka sebut dengan jenis teori yang bercabang untuk menanganinya. Dalam sistem ini, mereka akhirnya mampu membangun banyak matematika modern, tetapi bentuknya berubah dan kebanyakan kompleks. Mereka juga telah membuat beberapa kompromi untuk mengembangkan begitu banyak matematika. Bahkan, Russell menyatakan bahwa aksioma ini tidak benar-benar termasuk logika. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Kepastian logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Yang kedua
adalah aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Versi lain dari formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Jadi, formalisme tidak membutuhkan arti bahwa matematika tidak lebih dari permainan simbolis yang tidak berarti. Biasanya diharapkan ada suatu interpretasi di mana aturan-aturan permainan dipenuhi. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Tidak ada kontradiksi yang dapat berasal dari sistem. Hilbert bertujuan menunjukkan konsistensi sistem matematik dari asumsi bahwa aritmetik yang hingga adalah konsisten. Tujuan Hilbert untuk menciptakan suatu sistem matematika yang lengkap dan konsisten tertutup oleh teorema incompetence Gödel kedua, yang menyatakan bahwa sistem aksioma konsisten yang cukup ekspresif tidak pernah dapat membuktikan kekonsistenan mereka sendiri. Karena setiap sistem aksioma akan berisi aritmetik yang hingga sebagai sebuah subsistem. Teorema Gödel telah mengartikan bahwa tidak mungkin aksioma membuktikan kekonsistenan sistem secara relatif. Jadi, untuk menunjukkan bahwa setiap sistem aksioma matematika sebenarnya konsisten, maka salah satunya adalah membutuhkan asumsi pertama kekonsistenan suatu sistem matematika yang dirasakan lebih kuat dari sistem yang telah terbukti konsisten. Menurut Ernst, formalis memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman menganut formalisme menurut Angin adalah: yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika, keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Brouwer beranggapan bahwa objek-objek matematik muncul dari bentuk-bentuk a priori kehendak yang menerangkan persepsi dari objek-objek yang bersifat empirik. Kekuatan besar di belakang intuisionisme adalah Brouwer, yang menolak kegunaan dari logika formal dari setiap penggolongan matematika. Yang keempat atau yang terakhir adalah aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada, dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.